Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengaruh pasta gigi Pepsodent terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk nama-nama anggotanya di sini ada saya sendiri, Rafli Fareji Aldira dengan NPM 1940-186. Lalu ada Aditya Fahrizal Sudrajat dengan NPM 1940 10 10 1, dan ada Nanda Nugraha dengan NPM 1940 10 10 2. Pendahuluan. Di dalam kehidupan manusia, kepedulian akan kesehatan dan penampilan sangatlah penting. Masyarakat diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam merawat kesehatan tubuh, terlebih kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal kesehatan gigi, gigi yang bersih dan sehat akan membuat setiap orang lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah merek yang terkenal pun mempengaruhi daya beli masyarakat. Pasta gigi merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Produk ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan permintaan akan produk ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan konsumsi pasta gigi ini selain disebabkan oleh penumbuhan jumlah penduduk, juga ditunjang oleh faktor semakin meningkatnya rasa estetika masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dalam kehidupan sehari-hari. Merek pasta gigi yang beredar di pasar saat ini sudah sangat banyak. Hal tersebut menyebabkan adanya persaingan yang sangat ketat antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya, sehingga setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi produknya agar mendapatkan pangsa pasar yang diinginkan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan untuk membeli suatu produk. Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sehingga perlu diperhatikan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen hingga melakukan keputusan pembelian. Selain membedakan satu produk dengan produk yang lainnya, merek juga memberikan manfaat yang ditawarkan bagi konsumen, di antaranya mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk karena merek merupakan suatu yang sangat penting bagi konsumen maupun produsen. Pepsodent tidak hanya mengeluarkan produk pasta gigi hanya untuk menyegarkan nafas dan memulihkan gigi saja, tetapi Pepsodent juga terus berinovasi mengikuti permintaan dari apa yang dibutuhkan oleh gigi konsumen. Karena masing-masing varian yang dikeluarkan oleh pasta gigi, Pepsodent memiliki fungsi yang berbeda agar manfaat yang dapat akan lebih maksimal. Pasta gigi Pepsodent Sensitive Expert Enamel Care yang dapat menghilangkan rasa ngilu di gigi dalam 30 detik dan membantu mengatasi 5 masalah gusi. Pasta gigi Pepsodent Plus Whitening untuk gigi sehat dan kuat. Pasta gigi Pepsodent Charcoal dapat mengembalikan gigi putih alami. Pasta gigi Pepsodent Action 1, 2, 3 antibakteria memberikan perlindungan terhadap gigi berlubang agar gigi tetap sehat dan kuat. Pasta gigi Pepsodent Siwak dengan ekstrak siwak yang dikenal sebagai antibakterial alami dan mint, rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas, dan masih banyak varian lainnya. Saat ini banyak terdapat produsen-produsen pasta gigi yang bersaing dalam bisnis di Indonesia, seperti Pepsodent, Ciptadent, Formula, Close Up, Sensodyne, Smile Up, Enzim, dan Maximum. Di antara produsen pasta gigi tersebut, untuk saat ini Pepsodent masih memimpin pasar, karena Pepsodent paling terdepan dalam berinovasi.
Produk ini seringkali menjadi awal pelopor di mana melakukan terobosan-terobosan dan pengklasif dan pelangklasifikasian dalam pasta gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fahri Jasa Derajat, NRP 1940100101. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibacakan oleh Muhammad Rafi. Pepsodent merupakan merek pasta gigi dari berbagai produk yang dihasilkan oleh PT Unilever dengan konsep positioning sebagai pasta gigi keluarga Indonesia. Pepsodent merupakan merek pasta gigi tertua di Indonesia sehingga sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Bahkan sebagian orang menyebut kata benda pasta gigi dengan sebutan Pepsodent. Pasta gigi Pepsodent merupakan pasta gigi yang banyak digemari para masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Karena pasta gigi Pepsodent memiliki kualitas yang bagus dan cocok untuk semua kalangan, serta kemudahan konsumen untuk memperoleh pasta gigi Pepsodent merupakan alasan yang mendasar bagi mereka. Karena pasta gigi Pepsodent terdapat di mana saja, sehingga konsumen sangat mudah untuk mendapatkannya. Brand awareness dapat dilihat analisis Pepsodent melakukan promosi dengan berbagai cara, yaitu lewat televisi, membuat acara-acara bertema Pepsodent, bakti sosial yang bertujuan memasyarakatkan Pepsodent, dan sebagainya. Promosi-promosi ini mampu menanamkan kepada konsumen bahwa Pepsodent merupakan pasta gigi yang bisa dipercaya. Lalu ada brand image. Menurut Huang dan Tran, tahun 2018, brand image adalah sebuah situasi di mana konsumen berpikir dan merasakan sebuah atribut dari sebuah merek sehingga konsumen dapat dengan baik merangsang niat pembelian konsumen dan meningkatkan nilai merek. Adapun analisisnya, cita produk, desain produk, kualitas produk, manfaat produk, kekuatan, dan kelemahan. Pada citra produk, pasta gigi Pepsodent merupakan salah satu pasta gigi yang giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi, baik melalui periklanan di media cetak, above the line, maupun below the line event. Sikat gigi bareng, kontes, konsultasi kesehatan dengan dokter gigi, bahkan di kemasan pasta gigi Pepsodent, pembeli diajarkan menjaga kesehatan gigi. Lalu pada desain produk, dalam hal desain, kemasan Pepsodent sudah memiliki daya tarik estetis dan daya tarik praktis atau fungsional. Antara lain, 1. Dapat melindungi produk, 2. Mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan, 3. Mudah dibawa, dijinjing, atau dipegang. Kualitas produk Pepsodent. Pepsodent telah memenuhi standar kesehatan karena terdapat label halal pada kemasannya. Jadi masyarakat yakin akan produk ini tidak membahayakan kesehatan, dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Pada iklan bahwa Pepsodent tergabung dalam Ikatan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, maka bisa disimpulkan kualitas dari Pepsodent sangat memuaskan. Kualitas yang baik akan meningkatkan loyalitas dari konsumen. Manfaat produk Pepsodent. Khasiat pasta gigi untuk kesehatan dan kebersihan gigi erat kaitannya dengan kandungan fluorid di dalamnya. Berikut ini adalah 5 manfaat fluorid dalam pasta gigi untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi, serta untuk menambah kepercayaan diri melalui senyum yang cemerlang. 1. Memperlambat hilangnya mineral dari enamel gigi. 2. Mengembalikan kekuatan enamel gigi. 3. Mencegah gigi berlubang. 4. Mencegah tumbuhnya bakteri berbahaya. 5. Membuat napas menjadi segar.
kekuatan. Satu, brand Pepsodent sudah lama di Indonesia, sehingga sebagian besar orang sudah mengetahui kualitas dari Pepsodent. Pepsodent memiliki banyak variasi, mulai dari Pepsodent untuk anak, whitening, herbal, hingga sensitif expert. Produk Pepsodent mudah didapat karena dijual di supermarket dan minimarket di berbagai kota di Indonesia. 2. Harganya relatif terjangkau. 3. Pepsodent senantiasa bekerja sama dengan PDGI untuk mempromosikan brandnya. Kelemahan Pepsodent, yang pertama, iklan Pepsodent secara bergantian hanya menampilkan adegan menyikat gigi ataupun mengetes kekuatan gigi di depan wastafel dan cermin. Beberapa konsumen bosan dan tidak dapat membedakan iklan Pepsodent yang terdiri dari beberapa jenis. 2. Untuk iklan Pepsodent Sensitive Expert, terkesan meniru brand yang sudah lama mengusung dan mengincar pasar gigi sensitif. Pengetahuan konsumen. Menurut Suwarman tahun 2022 dalam Saiful tahun 2019, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli tergantung pada pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang banyak, maka konsumen memiliki kemauan yang lebih baik dalam mengambil keputusan. Konsumen lebih efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi dan mampu merecall informasi dengan lebih baik. 1. Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang manfaat bersikat gigi. 2. Pepsodent memasarkan produknya menggunakan media-media cetak seperti majalah atau billboard. 3. Pepsodent juga memasarkan produknya menggunakan media elektronik, yaitu dengan menggunakan media periklanan. 4. Pepsodent pun memasarkan produknya melalui event atau acara-acara yang dibuat oleh mereka. Salah satunya seperti event yang bernama Senyum Pepsodent. Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang cara sikat gigi dengan benar dan tentang manfaat bersikat gigi melalui event tersebut. Dan dengan event tersebut, Pepsodent mengenalkan produknya agar lebih dikenal di pasaran dan di masyarakat. Dengan event ini juga, Pepsodent bisa merebut hati konsumen supaya para konsumen menggunakan produknya. Salah satu cara lain untuk merebut hati konsumen juga dengan membagikan pasta gigi dan sikat gigi gratis kepada para pesertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Anugraha dengan NRP 1940101002 akan mempresentasikan tentang poin pengetahuan konsumen. Menurut Sumarwan tahun 2002 dan Saiful 2019, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli tergantung pada pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang banyak, maka konsumen memiliki kemauan yang lebih baik dalam mengambil keputusan. Konsumen lebih efisien dan lebih tepat dalam mengelola informasi dan mampu merecall informasi dengan baik. Pertama, Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang manfaat bersikat gigi. Yang kedua, Pepsodent memasarkan produknya menggunakan media-media cetak seperti melalui majalah atau billboard. Yang ketiga, Pepsodent juga memasarkan produknya menggunakan media elektronik, yaitu dengan menggunakan media periklanan. Yang keempat dan yang terakhir, Pepsodent pun memasarkan produknya melalui event atau acara-acara yang dibuat oleh mereka. Salah satunya seperti event yang bernama Senyum Pepsodent. Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dan memberikan pengetahuan tentang cara sikat gigi dengan benar dan tentang manfaat bersikat gigi melalui event tersebut. Dan dengan event tersebut, Pepsodent mengenalkan produknya agar lebih dikenal di
pasaran dan di masyarakat. Dengan event ini juga, Pepsodent bisa merebut hati konsumen supaya para konsumen menggunakan produknya. Salah satu cara untuk merebut hati konsumen juga dengan membagikan pasta gigi dan sikat gigi gratis kepada para pesertanya. Poin yang kedua ada keputusan pembelian. Menurut Buchari Alma tahun 2016 mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people, dan proses. Sehingga membentuk sikap konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul produk yang akan dibeli. Proses keputusan pembelian mempunyai 5 tahap, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Berdasarkan proses keputusan pembelian, maka dapat dijelaskan mengenai tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian yang dikaitkan dengan merek pasta gigi Pepsodent oleh konsumen sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan masalah. Tahap pertama proses keputusan pembelian yaitu konsumen mengenali adanya masalah dan kebutuhan. Pembeli merasa ada sesuatu perbedaan antara keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan, yang menyebabkan konsumen berpikir bahwa Pepsodent termasuk produk kebutuhan atau produk keinginan yang menimbulkan suatu masalah dalam pikiran konsumen untuk membeli produk Pepsodent. Yang kedua, pencarian informasi. Tahap ini merupakan tahap di mana konsumen bergerak untuk mencari informasi tambahan. Konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif atau lebih banyak. Konsumen harus mencari informasi lebih serta mencari kekurangan dan kelebihannya dari produk Pepsodent. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen memiliki sikap beragam dalam memandang atribut yang relevan dan penting menurut manfaat yang mereka cari. Konsumen harus bisa membandingkan merek Pepsodent dengan merek-merek pasta gigi lainnya dengan dilihat dari pencarian informasi. Konsumen akan mendapatkan informasi, contoh dari komposisinya, lalu harus mencari review dari orang-orang yang pernah memakai produk tersebut. Setelah membandingkan, konsumen bisa memutuskan produk yang cocok untuknya. Yang keempat, keputusan pembelian. Proses di mana konsumen benar-benar membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Di saat konsumen sudah menentukan jawaban produk yang cocok untuk digunakan, maka konsumen akan membeli produk yang cocok untuknya. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan pada kepuasan atau tidak puas. Saat konsumen sudah membeli produk Pepsodent, maka konsumen akan memberikan penilaiannya, apakah Pepsodent ini kualitasnya bagus dan terpakai oleh konsumen tersebut atau tidak. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.